Jujur ya Besti, kita perlu bicara dari hati ke hati malam ini. Tentang satu beban berat yang mungkin sedang kamu panggul sendirian di pundakmu yang lelah itu. Pernah nggak kamu merasa sangat tertekan? Di saat hatimu masih berdarah-darah. Di saat kamu masih mencoba bernapas setelah dikhianati habis-habisan. Di saat kamu masih terbangun tengah malam dengan dada yang sesak dan mata yang bengkak. Tiba-tiba, orang-orang di sekitarmu datang dengan kalimat bijak yang terdengar seperti racun paling mematikan. Mereka bilang dengan entengnya, kalau kamu belum memaafkan, maka hidupmu nggak akan tenang. Mereka bilang, memaafkan itu mulia, Tuhan saja memaafkan. Masa kamu hambanya sombong banget nggak mau maafin? Mereka bilang, lupakanlah dan bukalah lembaran baru. Yang lalu, biarlah berlalu. Jangan dendam terus nanti jadi penyakit, dan bukannya merasa damai. Kalimat-kalimat itu justru bikin kamu merasa bersalah. Kamu merasa gagal menjadi manusia baik. Kamu merasa kotor karena masih menyimpan marah. Kamu merasa ada yang salah dengan imanmu. Kamu merasa menjadi pendosa hanya karena kamu masih merasa sakit. Dengerin aku baik-baik. Tarik napas panjang. Tahan. Hembuskan pelan-pelan. Hari ini, detik ini juga, kita akan hancurkan mitos busuk itu sampai ke akar-akarnya. Banyak orang yang memaksamu memaafkan, padahal mereka sama sekali tidak tahu seberapa dalam luka yang kamu rasakan. Mereka tidak tahu bagaimana rasanya malam-malam panjang di mana kamu menatap langit-langit kamar sambil bertanya, kenapa harus aku? Kenapa dia tega? Kenapa dia bahagia sementara aku hancur? Video ini bukan tentang menjadi orang suci yang tersenyum manis saat ditampar pipi kiri lalu memberikan pipi kanan. Aku nggak peduli sama pencitraan itu. Video ini adalah tentang kewarasan, tentang keselamatan jiwamu, tentang bagaimana cara melepaskan racun dari dadamu, tanpa harus meminumnya lagi. Kita akan bedah tuntas. Kenapa memaafkan itu sama sekali berbeda dengan kembali bersama? Kenapa kamu bisa menjadi orang yang paling pemaaf di dunia, sekaligus menjadi orang yang paling tegas menutup pintu dan mengunci gerbang hatimu? Kalau kamu merasa lelah, dipaksa menjadi orang baik yang selalu mengalah dan diinjak-injak. Kalau kamu butuh seseorang yang memvalidasi rasa marahmu dengan jujur tanpa menghakimi. Tolong tekan tombol subscribe sekarang. Nyalakan loncengnya biar berisik, karena di channel Zona Waras ini kita belajar untuk menjadi baik pada diri sendiri dulu, sebelum menjadi baik pada orang lain yang tidak tahu diri dan tolong. Bagikan video ini ke temanmu yang sedang dipaksa balikan sama mantan toksiknya atas nama kebaikan atau demi anak. Kita selamatkan dia bareng-bareng dari jurang kehancuran. Oke, siapkan hatimu, siapkan tisu kalau perlu. Kita akan masuk ke bedah psikologi yang dalam dan brutal. Simak sampai habis. Jangan di skip satu detik pun karena poin terakhir adalah kunci kebebasanmu. Poin pertama, memaafkan itu bukan kewajiban cepat saji. Salah satu kebohongan terbesar yang sering kita dengar adalah memaafkan harus dilakukan secepatnya, seolah-olah ada deadline, seolah-olah ada stopwatch yang berjalan. Kalau kamu masih marah setelah 1 bulan, orang bilang kamu pendendam. Kalau kamu masih menangis setelah 3 bulan, orang bilang kamu drama queen. Kalau kamu masih trauma setelah 1 tahun, orang bilang imanmu lemah. Itu salah besar. Itu fitnah terhadap proses penyembuhan. Memaafkan itu proses biologis dan emosional yang sangat rumit. Ini bukan seperti menyalakan saklar lampu. Klik langsung terang. Tidak. Ini seperti menyembuhkan tulang patah. Otakmu butuh waktu untuk memproses rasa sakit. Sistem sarafmu butuh waktu untuk kembali tenang dari mode siaga tempur atau fight or flight. Coba bayangkan, ketika kamu dikhianati. Bagian otakmu yang bernama amigdala itu berteriak bahaya. Dia membajak logikamu supaya kamu waspada. Hormon stres seperti kortisol dan adrenalin membanjiri tubuhmu. Jantungmu berdebar, ototmu tegang. Itu mekanisme pertahanan diri. Itu cara otakmu melindungi kamu supaya kamu nggak disakiti lagi. Jadi, kalau kamu dipaksa memaafkan saat lukamu masih basah, saat darahmu masih mendidih, itu sama saja kamu menyuruh tentara penjaga bentengmu untuk tidur saat musuh masih ada di depan gerbang sambil bawa pedang.
Itu berbahaya. Itu bunuh diri. Kamu boleh pelan-pelan. Kamu boleh mengambil waktu sebanyak yang kamu butuhkan. Mau setahun, mau 5 tahun, mau 10 tahun. Itu hak prerogatif kamu. Tidak ada piala untuk orang yang paling cepat memaafkan. Tidak ada medali emas untuk orang yang pura-pura kuat. Justru seringkali, orang yang memaafkan terlalu cepat sebenarnya tidak benar-benar memaafkan. Mereka hanya menyapu debu ke bawah karpet. Mereka melakukan apa yang disebut sebagai premature forgiveness atau pemaafan prematur. Mereka menekan rasa marah itu demi kenyamanan orang lain, demi menjaga kedamaian palsu, demi terlihat sebagai orang bijak. Dan tebak apa yang terjadi. Debu itu menumpuk, membusuk di bawah karpet, dan suatu hari nanti itu akan meledak menjadi penyakit fisik, menjadi tumor, menjadi autoimun, menjadi migrain kronis yang enggak sembuh-sembuh, menjadi gangguan pencernaan, atau menjadi kebencian yang lebih parah yang menghancurkan karaktermu. Jadi besti, kalau hari ini kamu masih marah, masih benci, masih jijik, lihat muka dia. Akui itu, rasa itu valid, jangan dimusuhi rasa marahnya. Marah adalah sinyal bahwa ada batasanmu yang dilanggar. Marah adalah penjaga gerbang harga dirimu. Dia hadir karena dia sayang sama kamu. Dia ingin bilang, hei, jangan biarkan orang ini menyakiti kita lagi. Jangan usir penjaga itu sebelum kamu benar-benar merasa aman. Hormati rasa marahmu sebagai teman yang sedang mencoba melindungimu. Ajak dia bicara. Tanya kenapa dia masih ada di sana. Poin kedua, bedakan antara memaafkan dan membuka pintu. Ini adalah inti masalahnya. Ini adalah sumber keraguan-raguanmu. Ini adalah alasan kenapa kamu susah banget bilang aku maafin kamu. Karena di alam bawah sadarmu, kamu berpikir, kalau aku maafin dia, berarti aku harus bolehin dia masuk lagi ke hidupku. Kalau aku maafin dia, berarti aku harus bales chat dia. Kalau aku maafin dia, berarti kita harus temenan lagi kayak dulu. Kalau aku maafin dia, berarti perbuatan dia yang keji itu jadi benar. Tidak, sama sekali tidak. Buang pikiran itu ke laut. Tanamkan ini di otakmu sampai merasuk ke tulang sumsum. Memaafkan adalah pekerjaan batin, sedangkan rekonsiliasi atau balikan adalah pekerjaan hubungan. Dua hal ini sangat berbeda, terpisah tembok tebal, beda departemen. Memaafkan itu urusan kamu dengan Tuhanmu dan dengan dirimu sendiri. Itu adalah saat kamu memutuskan untuk tidak lagi meminum racun tikus sambil berharap tikusnya yang mati. Itu adalah saat kamu melepaskan cengkraman tanganmu dari leher masa lalu, supaya tanganmu bisa dipakai untuk merangkul masa depan. Memaafkan itu menutup luka tanpa harus terus menggaruknya. Tapi, rekonsiliasi atau kembali berhubungan itu butuh dua orang, dan itu butuh syarat yang sangat ketat. Butuh perubahan perilaku yang nyata, butuh pertobatan nasuha, butuh waktu yang sangat lama untuk membangun kepercayaan lagi. Jadi, kamu bisa memaafkan dia sepenuhnya. Kamu bisa mendoakan dia dari jauh supaya dia jadi orang benar. Kamu bisa berharap dia bahagia di tempat lain. Tapi di saat yang sama, kamu memblokir nomornya, kamu mengganti kunci rumahmu, kamu unfollow semua akun sosial medianya, dan kamu memutuskan untuk tidak pernah bicara lagi dengan dia seumur hidupmu. Itu bisa, dan itu seringkali adalah pilihan paling sehat dan paling waras. Ingat analogi ini. Memaafkan itu seperti mengobati luka tusukan di perutmu. Kamu jahit lukanya, kamu kasih obat merah, kamu perban, kamu rawat sampai kering dan jadi bekas luka. Tapi kembali berhubungan itu sama saja memberikan pisau lagi kepada orang yang baru saja menusukmu. Apakah kamu sebodoh itu? Tentu tidak kan, kamu bisa menyembuhkan lukamu tanpa harus menyerahkan pisau itu lagi ke tangan orang gila. Paham kan bedanya? Memaafkan bukan berarti perbuatan dia jadi benar. Memaafkan bukan berarti dia bebas dari konsekuensi. Konsekuensi dari pengkhianatan adalah kehilangan akses kepadamu. Itu adalah harga yang harus dia bayar. Dan itu sangat adil. Jangan kasih diskon buat pengkhianat. Poin ketiga, 3 jenis maaf yang harus kamu tahu, supaya kamu nggak bingung dan nggak merasa tersesat. Kita bedah 3 jenis maaf. Cek kamu ada di posisi yang mana.
Atau kamu sedang dijebak di posisi yang mana? Jenis 1. Maaf untuk menenangkan hati kamu. Ini adalah maaf level tertinggi. Maaf level dewa. Kamu memaafkan bukan karena dia minta maaf. Seringkali dia bahkan nggak sadar dia salah. Seringkali dia malah playing victim dan menyalahkan kamu. Seringkali dia sudah mati atau pergi jauh. Tapi kamu memaafkan karena kamu ingin bebas. Kamu ingin tidur nyenyak. Kamu ingin berhenti jadi tawanan masa lalu. Kamu sadar kalau kamu terus membenci dia, dia menang. Karena dia masih mengontrol emosimu dari jauh. Jadi kamu lepaskan dia, bukan buat dia, tapi buat kamu. Ini yang kita kejar. Maaf yang sunyi. Maaf yang tidak perlu diumumkan di status WhatsApp. Jenis 2. Maaf sebagai bentuk kedewasaan. Ini ketika kamu sadar bahwa manusia itu tempatnya salah. Kamu melihat dia bukan sebagai monster, tapi sebagai manusia yang cacat, manusia yang rusak jiwanya. Kamu melihat latar belakangnya. Mungkin dia dulu diasuh dengan buruk. Mungkin dia punya trauma masa kecil yang bikin dia jadi bajingan. Kamu merasa kasihan sama dia. Kasihan karena dia harus hidup dengan karakter seburuk itu seumur hidupnya. Di sini kamu memaafkan dengan jarak. Kamu tidak marah, tapi kamu juga tidak mendekat. Kamu melihat dia seperti melihat orang sakit menular. Kamu doakan sembuh, tapi kamu pakai masker rangkap 3 dan jaga jarak aman jenis 3. Maaf yang salah dan berbahaya. Hati-hati dengan yang ini. Ini adalah maaf yang bikin kamu balik ke tempat yang sama. Ini adalah maaf yang lahir dari rasa takut kesepian. Maaf yang lahir dari manipulasi. Contohnya, dia datang nangis-nangis di depan pagar, bawa bunga, bawa martabak kesukaanmu, dan bilang aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Aku khilaf. Dan kamu karena nggak tegaan atau karena takut jomblo, langsung luluh dan bilang iya aku maafin kita coba lagi ya. Padahal belum ada bukti dia berubah. Padahal baru kemarin dia selingkuh. Padahal tabiatnya masih sama. Ini bukan memaafkan besti. Ini menyerahkan diri untuk disakiti lagi. Ini namanya fawn response dalam psikologi. Kamu menyerah dan menjadi penurut supaya nggak ada konflik. Jangan sampai kamu terjebak di jenis ketiga ini. Karena harganya adalah kewarasanmu. Harganya adalah tahun-tahun berharga dalam hidupmu yang terbuang sia-sia. Poin keempat, mantra waras untuk pelindung diri. Lalu gimana cara ngomongnya ke diri sendiri? Gimana setting otak kita biar pas? Biar nggak goyah saat rindu itu datang. Gunakan kalimat ini sebagai mantra harianmu. Tulis di cermin kamar mandi kalau perlu. Ucapkan dengan lantang saat keraguan itu datang menyerang. Aku memaafkan supaya aku ringan, tapi aku tidak kembali supaya aku aman. Rasakan bedanya. Ada 2 kekuatan besar di situ. Kekuatan kelembutan untuk melepaskan beban dendam di hati, dan kekuatan ketegasan untuk menjaga benteng pertahanan diri. Kamu tidak harus memilih salah satu. Kamu bisa menjadi lembut sekaligus tegas. Kamu bisa menjadi pemaaf sekaligus pelindung bagi dirimu sendiri. Kamu bisa punya hati selembut sutra, tapi punya batasan setebal tembok beton. Itu adalah kombinasi yang membuatmu menjadi manusia yang berkelas. High value human, ingat. Memaafkan tidak menghapus memori. Luka itu akan jadi bekas luka atau parut. Dan bekas luka itu ada gunanya. Bekas luka itu ada untuk mengingatkan kamu. Hei, dulu aku pernah pegang api ini dan tanganku terbakar. Jadi sekarang aku nggak akan pegang api ini lagi. Itu namanya belajar. Itu namanya tumbuh. Bukan berarti kamu dendam sama apinya. Kamu cuma jadi lebih pintar dan lebih hati-hati. Poin kelima, teknik psikologi lanjutan, the empty chair and cord cutting. Kalau kamu masih merasa terikat secara emosional, masih merasa berat di dada, aku kasih 2 teknik psikologi yang ampuh banget. Bisa kamu praktekkan sendiri di kamar. Teknik pertama, the empty chair atau kursi kosong. Ambil 1 kursi kosong, taruh di depanmu. Bayangkan dia duduk di situ. Bayangkan wajahnya. Lalu, keluarkan semua unek-unek kamu. Marah sama kursi itu, teriak, nangis, maki-maki. Bilang semua yang nggak sempat kamu bilang dulu. Bilang betapa sakitnya kamu. Bilang betapa kecewanya kamu. Keluarkan semuanya sampai lega.
sampai kamu capek. Kenapa harus sama kursi kosong? Karena kalau kamu ngomong langsung sama orangnya, dia pasti bakal membela diri. Dia bakal gaslighting kamu. Dan kamu nggak bakal lega. Dengan kursi kosong, kamu bisa menuntaskan percakapan itu tanpa interupsi. Teknik kedua, cord cutting visualization atau visualisasi potong tali. Duduk tenang, pejamkan mata, tarik napas dalam. Bayangkan ada tali tebal yang menghubungkan pusar kamu dengan pusar dia. Tali itu berwarna keruh, hitam atau abu-abu. Tali itu menyedot energimu setiap hari. Rasakan betapa beratnya tali itu. Sekarang, bayangkan kamu memegang sebuah gunting emas raksasa yang tajam dan berkilau. Pegang gagangnya dengan kuat. Kumpulkan niatmu. Niat untuk merdeka. Dengan satu gerakan cepat dan kuat. Gunting tali itu. Dengar bunyi guntingannya. Crash. Lihat talinya putus. Ujung tali yang ke dia. Biarkan pergi menjauh. Biarkan layu dan menghilang. Ujung tali yang ke kamu. Tarik kembali masuk ke tubuhmu. Ubah menjadi cahaya emas yang hangat. Tutup lukanya dengan cahaya itu. Katakan dalam hati dengan tegas, aku mengambil kembali energiku. Aku melepaskan kamu kepada takdirmu sendiri. Kita selesai. Ini bukan sihir. Ini adalah cara neurolinguistik untuk memprogram ulang otak bawah sadarmu bahwa koneksi itu sudah putus, bahwa kamu sudah utuh kembali tanpa dia. Poin keenam, teknik menulis surat pembakaran, the burn letter. Kalau visualisasi belum cukup, kita pakai cara fisik. Ambil kertas dan pulpen. Jangan diketik di HP, harus ditulis tangan. Tulis surat buat dia. Tumpahkan semua racun di kepalamu. Jangan disensor, jangan diedit. Jangan takut dosa. Tulis betapa bencinya kamu. Tulis kata-kata kasar kalau perlu. Tulis betapa hancurnya hidupmu gara-gara dia. Biarkan tintanya mewakili darah dan air matamu. Tapi ingat aturan emasnya. Surat itu tidak boleh dikirim. Haram hukumnya dikirim atau dibaca orang lain. Setelah selesai, baca sekali lagi kalau mau. Lalu bawa kertas itu ke tempat aman, wastafel atau halaman. Ambil korek api dan bakar surat itu. Lihat apinya memakan kertas itu. Lihat tulisan kebencian itu berubah jadi abu hitam. Dan saat asapnya naik ke udara, katakan pada dirimu, bersama asap ini, aku lepaskan rasa sakitku. Bukan buat dia, tapi buat aku. Abu itu buang ke air mengalir atau ke tanah. Rasakan sensasi leganya. Itu adalah ritual pelepasan yang sangat powerful buat otak. Poin ketujuh, antisipasi serangan rasa bersalah dan manipulasi spiritual. Nah, setelah kamu memutuskan ini, bersiaplah. Akan ada serangan balik. Bukan cuma dari dia, tapi bisa jadi dari keluarga sendiri, dari teman yang sok bijak, atau bahkan dari pemuka agama yang kurang paham konteks psikologi korban. Akan ada suara-suara sumbang yang bilang, kok kamu tegak banget sih memutus silaturahmi? Dia kan udah minta maaf sampai nyembah-nyembah. Tuhan aja maha pemaaf, masa kamu enggak? Istri atau suami yang baik itu harusnya sabar dan menerima kekurangan pasangan. Dengerin aku, ini penting banget. Jangan biarkan manipulasi spiritual atau manipulasi emosional ini menggoyahkanmu. Tuhan memberikan kamu akal sehat untuk berpikir. Tuhan memberikan kamu insting untuk melindungi diri dari bahaya. Apakah Tuhan ingin hambanya disiksa fisik dan batinnya setiap hari? Apakah Tuhan ingin kamu hidup dalam ketakutan dan air mata selamanya? Tentu tidak. Menjaga jarak dari orang toksik adalah bentuk ibadah. Itu adalah bentuk merawat titipan Tuhan, yaitu jiwamu sendiri. Tubuhmu dan jiwamu adalah amanah. Kalau kamu biarkan dirusak orang lain, justru kamu yang salah. Siapa yang akan jaga jiwamu kalau bukan kamu? Jadi jangan merasa bersalah karena melindungi diri. Jawab dalam hatimu dengan tenang. Justru karena aku menghargai diriku yang diciptakan Tuhan, aku tidak akan membiarkan diriku diinjak-injak lagi. Justru karena aku ingin menjaga kedamaian, aku harus menjauhkan sumber keributan dari hidupku. Kalau mereka bilang kamu egois, biarin aja. Lebih baik dibilang egois tapi mental sehat, daripada dibilang orang baik tapi tiap malam nangis darah, minum obat penenang, dan bolak-balik ke psikiater. Reputasi orang baik nggak bisa bayar tagihan rumah sakit jiwa. Ingat besti, pintu yang sudah kamu kunci jangan dibuka lagi
Cuma karena yang ngetuk pintu itu suaranya memelas. Suara bisa dipalsukan, air mata bisa direkayasa dengan mudah oleh seorang manipulator ulung. Tapi karakter asli, itu butuh tahunan untuk dibuktikan. Dan kamu nggak punya waktu untuk menunggu pembuktian itu sambil makan hati. Hidupmu terlalu berharga buat jadi tempat uji coba, tobat, sambal orang lain. Poin ke-8, mengisi kekosongan setelah melepaskan the void. Satu hal terakhir yang bikin orang gagal memaafkan dan gagal move on adalah kekosongan atau the void. Saat kamu melepaskan dendam, akan ada ruang kosong di hatimu yang dulunya diisi oleh rasa benci dan obsesi. Dulu kamu bangun pagi langsung mikirin dia, langsung kepo sosmed dia, langsung benci sama dia. Itu memberi energi. Energi marah itu bahan bakar yang kuat. Sekarang, saat kamu memaafkan dan melepaskan, marah itu hilang. Dan rasanya sepi, datar, membosankan. Hidup jadi terasa hampa tanpa drama. Hati-hati. Otakmu mungkin akan nagih drama lagi. Karena dia kangen adrenalin. Dia kangen kaos. Jangan terjebak. Bosan itu bagus. Datar itu damai. Kedamaian memang seringkali terasa membosankan di awal. Tugasmu sekarang adalah mengisi ulang ruang kosong itu. Jangan biarkan kosong lama-lama, nanti setan masa lalu masuk lagi. Isi dengan ambisi baru. Isi dengan hobi baru. Isi dengan cinta pada diri sendiri yang ugal-ugalan. Belajar bahasa baru. Mulai bisnis. Olahraga gila-gilaan. Perbaiki hubungan dengan Tuhan. Jadikan kesuksesanmu dan kebahagiaanmu sebagai balas dendam terbaik. Bukan sukses buat pamer ke dia, tapi sukses karena kamu terlalu sibuk menikmati hidup sampai lupa kalau dia pernah ada. Saat kamu sibuk bahagia, memaafkan itu jadi hal yang otomatis. Kamu bakal sampai di titik di mana kamu ingat nama dia, tapi rasanya datar aja. Nggak ada sakit, nggak ada rindu, nggak ada benci. Cuman ada rasa, oh iya, dulu pernah kenal orang itu. Kasihan ya dia kehilangan aku. Dan disitulah kemenangan sejati berada. Disitulah indifference atau ketidakpedulian yang suci berada. Jadi bestie, kesimpulannya jelas dan tegas. Memaafkan adalah hadiah mewah untuk dirimu sendiri. Kembali adalah pilihan yang berisiko tinggi dan seringkali bodoh. Ambil hadiahnya, buang risikonya, jadilah cerdas, jadilah bijak. Maafkan dia agar kamu bisa terbang bebas tanpa beban dendam yang memberatkan sayapmu. Tapi terbanglah menjauh dari dia. Terbanglah ke langit baru yang lebih cerah, menuju orang-orang yang tahu cara menghargai sayapmu. Kalau kamu merasa konten ini adalah jawaban doa kamu malam ini, kalau kamu merasa ada beban berat yang terangkat dari pundakmu, tolong tekan tombol like dan jangan lupa subscribe. Kita bangun benteng kewarasan ini bareng-bareng di Zona Waras. Kamu berhak tenang, kamu berhak bahagia, dan yang paling penting, kamu berhak merasa aman. Mari kita saling jaga, mari kita saling menguatkan. Jaga akal, sehat, jaga hati, dan tetap waras. Sampai jumpa bestie.